Semoga Indonesia bisa lebih baik lagi ekonominya, hingga dapat memberikan kepastian kebijakan untuk pengusaha UMKM kuliner. Dan semoga SAT Mesin bisa hadir sebagai inspirasi dan pilihan utama pengusaha F&B yang baru memulai agar ke depan bisa lebih berkembang. Untuk pelayanannya saya sangat puas karena kalorinya ramah-ramah. Terus juga untuk pembeliannya nggak cuma secara offline tapi juga online. Untuk kualitasnya juga bagus-bagus. Pokoknya puas banget deh. Di sini pelayanannya sangat bagus, terus orangnya juga sangat ramah-ramah. Di sini pun harganya juga pokoknya terjangkau lah buat kita semua. Seperti itulah harapan saya. Pokoknya sangat memuaskan lah, bagus. Sebagai pemilik usaha kuliner UMKM, Anda pasti tahu betapa pentingnya memiliki tim yang kompeten dan terampil. Namun, banyak dari kita menghadapi tantangan besar dalam merekrut dan mempertahankan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan jutaan lulusan baru setiap tahunnya, mencari karyawan yang tepat bukanlah tugas yang mudah. Bagi banyak bisnis kuliner, mencari tenaga kerja yang benar-benar siap dan memiliki keterampilan yang diperlukan seringkali menjadi kendala besar. Di tengah semua ini, bagaimana memastikan bahwa SDM yang Anda miliki benar-benar mendukung pertumbuhan bisnis Anda? Di webinar mendatang, kami akan membahas bagaimana menghadapi tantangan ini dan menemukan solusi efektif untuk meningkatkan kualitas SDM di bisnis kuliner Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dalam webinar Solusi Mengurangi Pengangguran dan Pemenuhan Kebutuhan SDM Berkompeten yang Siap Kerja di Industri Kuliner Indonesia bersama Mohoiri dari Karir Kuliner Jakarta pada Sabtu 14 September 2024 pukul 9.30 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Temukan cara-cara praktis untuk memajukan bisnis Anda dengan tenaga kerja yang kompeten. Daftar sekarang di bit.ly/webinar satmesin 4 atau scan QR Code berikut. Mari bersama-sama tingkatkan kualitas bisnis kuliner Anda dengan tenaga kerja yang lebih unggul dan siap menghadapi tantangan. Satmesin adalah perusahaan penyedia perlengkapan industri food and beverage. Mimpi kami adalah dapat membantu memudahkan kehidupan orang banyak dalam mengembangkan usaha, khususnya di industri food and beverage. Kami memberi solusi untuk para pengusaha maupun calon pengusaha untuk berani memulai dan berkembang, karena kami sahabat usaha Anda. Satmesin senantiasa memberikan pelayanan terbaik untuk usaha Anda. Memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah dan kebutuhan Anda. Kalau produknya seperti itu, saya sarankan Ibu pakai mixer yang ini. Selain multifungsi dan efisien, harganya juga lebih terjangkau. Memberikan value terbaik untuk Anda. Quality terjamin untuk mesin usaha Anda. QC electrical oven. Oke, bungkus.
mengerjakan dengan sepenuh hati. Wah, cepat banget sampai Pak, padahal baru kemarin saya order. Ya, itu dia karena kepuasan pelanggan nomor 1, Ibu. Oh begitu, ya udah makasih ya Pak. Sama-sama, Ibu. Memberikan pelayanan after sales dan nilai tambah untuk Anda. Serta kelengkapan produk dan kemudahan transaksi, serta promosi untuk kemajuan usaha Anda. Sekarang gue lagi ada di Jalan Margonda Depok, tepatnya ada di Rumah Cafe Eatery and House. Mau tahu kayak apa? Yuk langsung masuk. Jangan pernah takut memulai usaha, karena Sat Mesin, sahabat usaha Anda. Berdiri sejak 7 April 2014. Tujuan daripada Sat Mesin sendiri untuk menjawab kebutuhan semua pengusaha-pengusaha kecil, usaha mikro, dan perusahaan menengah dengan mengedepankan keamanan, kenyamanan bertransaksi, dan kelengkapan produk. Membangun kolaborasi dengan klien-klien dan perusahaan F&B lain untuk menciptakan komunitas F&B terbesar dan terbaik di Indonesia yang disatukan dalam satu aplikasi online. Semoga Indonesia bisa lebih baik lagi ekonominya hingga dapat memberikan kepastian kebijakan untuk pengusaha UMKM kuliner, dan semoga SAT Mesin bisa hadir sebagai inspirasi dan pilihan utama pengusaha F&B yang baru memulai agar ke depan bisa lebih berkembang. Untuk pelayanannya saya sangat puas karena kalorinya ramah-ramah. Terus juga untuk pembeliannya nggak cuma secara offline tapi juga online. Untuk kualitasnya juga bagus-bagus. Pokoknya puas banget deh. Di sini pelayanannya sangat bagus, terus orangnya juga sangat ramah-ramah. Di sini pun harganya juga pokoknya terjangkau lah buat kita semua. Seperti itulah tanggapan saya. Pokoknya sangat memuaskan lah, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi sahabat Sat Mesin, senang sekali nih bisa bertemu kembali dengan sahabat Sat Mesin di webinar kita pada pagi hari ini. Bagaimana nih kabarnya sahabat Sat Mesin? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Berhubung cuaca akhir-akhir ini sudah sering hujan nih, jadi jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan agar aktivitas kita sehari-hari tetap lancar ya sahabat Mesin.
Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi saya mau memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, saya Afra yang akan menemani sahabat satu mesin semua selama webinar kita di pagi hari ini. Biar saling kenal boleh dong. Saya tahu nih sahabat satu mesin yang sudah bergabung di webinar kita hari ini dari mana aja sih? Boleh nih ditulis nama dan asal domisilinya. Biar tahu juga nih sahabat satu mesin yang bergabung di webinar hari ini banyaknya dari daerah mana ya. Yuk boleh ditulis di kolom chat nama dan domisilinya. Rasmi Utami dari Bangkalan Madura. Dari mana lagi nih? Yuda dari Depok. Wih, ini beda-beda ya soal daerahnya. Nur dari Batam, Kepulauan Riau. Wah, jauh banget nih. Eh, Nabila dari Bekasi. Oh, oke. Raharjo dari sekarang di Bangka. Wah, beda-beda semua ya tapi walaupun beda-beda domisili, kita semua bisa bergabung di webinar pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke sesi materi, sahabat Sat mesin dimohon untuk bisa menyalakan kameranya agar webinar ini bisa berlangsung dua arah. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan background yang sudah kita kirimkan ya. Dan selama pemaparan materi berlangsung, dimohon juga untuk mematikan mikrofonnya agar sesi materi nanti bisa berjalan dengan lancar. Pastikan juga sahabat Sat mesin semua menyiapkan catatannya karena narasumber kita nanti akan membagikan materi yang akan menambah wawasan kita tentunya ya. Dan jangan lupa juga nih untuk share momen seru kalian selama webinar hari ini di Instagram Story dan tag @satmesin dan @satmesin.showroom karena akan ada hadiah menarik nih untuk satu orang yang beruntung nantinya akan mendapatkan voucher belanja senilai Rp100.000. Luar biasa sekali kan, sahabat Satmesin. Jadi terus ikuti sesi webinar pada pagi hari ini dan share momen serunya di Instagram kalian ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Pak Hoiri. Halo Pak Hoiri, Assalamualaikum. Halo Kak Afra, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Suara nih saya jelas kabarnya? ya, Kak? Iya, jelas. Gimana kabarnya Alhamdulillah Pak Hoiri baik, hari ini? baik, baik, sehat. Gimana Oke. teman-teman saat mesin? Sehat semuanya? Sebetulnya sehat juga ya. Sekarang lokasi ada di mana nih Pak Hoiri? Jakarta. Di Jakarta. Di rumah ya Pak? Alhamdulillah, weekend kan di rumah. Baik. Semoga nanti pemaparan materinya juga bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Baik, sebelum kita memulai sesi materi, izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Muhwiri. Beliau adalah seorang profesional yang berpengalaman yang saat ini jadi sebagai General Manager di Karir Kuliner Jakarta. Dan Pak Muhwiri ini juga adalah penulis buku Magnet Berkah untuk Hidup Sukses Penuh Berkah, yang tentunya telah banyak memberikan wawasan dan motivasi. Dan Pak Heri juga adalah pengurus di Masyarakat Ekonomi Syariah Jakarta Selatan. Dan dengan pengalaman dan pengetahuan beliau, tentunya nanti sesi webinar hari ini akan sangat bermanfaat untuk sahabat Sat mesin semua ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kepada Pak Hoiri dipersilakan untuk memaparkan materinya. Oke, baik, terima kasih Kak Afra. Saya
belum bisa share screen ya Kak ya? Boleh di pause, jadi biar bisa share screen sendiri. Belum bisa share ya Kak? Oh, belum bisa ya sebentar. Bentar saya coba lagi. Oke, udah bisa. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih Kak Afsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Sat Mesin dan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini ya. Luar biasa, ini adalah long weekend, tapi teman-teman menginvestasikan waktunya untuk belajar gitu ya. Boleh tahu dong teman-teman yang hadir di sini rata-rata sebagai apa nih? Mungkin kalau dari sisi usia mungkin ada yang generasi Z kah, generasi milenial kah, atau bahkan generasi baby boomer gitu. Boleh diklik dong atau ditulis di kolom chat, silahkan. Oke, kalau yang saya lihat tadi rata-rata teman-teman ini adalah Gen Z ya. Gen Z ini banyak ya teman-teman. Mungkin kita kenalan dulu ya biar nanti bahasanya saya nyambung nih, bisa saya sesuaikan. Oke, teman-teman ini ya. Ya oke deh, berarti saya anggap majority adalah teman-teman Gen Z ya. Berarti bahasa kita tidak terlalu jauh berbeda gitu. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Khoiri. Sehari-hari berprofesi profesional sebagai General Manager di Karir Kuliner Jakarta. Dan selain itu saya juga seorang penulis buku dari Magnet Berkah untuk Hidup Sukses Penuh Berkah. Gitu. Dan insya Allah hari ini saya akan bagi special gift, ada 2 buku. Nanti untuk teman-teman ya, ini bukunya kayak gini. Nanti teman-teman bisa kirimkan alamatnya dan nanti tim saya yang nanti akan kirimkan bukunya. Nanti silakan dari Sat Mesin yang pilih siapa yang nanti akan mendapatkan 2 buku tersebut. Gitu. Kemudian selain sebagai aktif di Karir Kuliner Jakarta, saya juga pengurus di Masyarakat Ekonomi Syariah Daerah Khusus Jakarta Selatan. Seperti itu di bidang pendidikan, advokasi, dan manajemen syariah. Oke, kita coba masuk ke sesi materi ya teman-teman ya. Saya lebih sukanya ini nanti mungkin diskusi ataupun pengalaman dari teman-teman. Dan nanti sekaligus saya sampaikan beberapa main point yang mungkin bisa menjadi insight teman-teman untuk selanjutnya nanti bisa teman-teman seriusin seperti itu. Jadi kami di Karir Kuliner Jakarta sendiri itu adalah ingin mencoba menjadi solusi dengan mengurangi pengangguran dan pemenuhan kebutuhan SDM yang berkompeten yang siap kerja di industri kuliner. Pemenuhan hal seperti ini memang kami ketahui bahwa para brand owner termasuk juga brand partner yang sudah bermitra dengan kami itu mengalami hal yang sama, di mana turnover karyawan itu cukup tinggi. Bahkan di antara industri yang lain itu F&B ini adalah yang paling tinggi karena lebih dari 75% seperti itu ya. Sehingga kami hadir dengan harapan kita bisa menjadi strategic partnership untuk para brand owner maupun brand partner kami yang ada di Jakarta khususnya. Sekilas tentang Karir Kuliner Jakarta itu apa sih sebenarnya? Jadi Karir Kuliner Jakarta adalah sebagai pusat pembelajaran dan pelatihan untuk siapa saja yang ingin
mengembangkan dan bekerja serta berkarir di industri kuliner seperti itu. Karena kita tahu industri kuliner ini adalah industri yang memberikan dampak signifikan secara nyata gitu. Kalau kita lihat data, berdasarkan data yang ada itu menurut kita itu sekitar 35 hingga 40%, dan industri yang padat karya artinya menyerap banyak tenaga kerja seperti itu. Dan bagi mereka yang mau memulai ataupun mereka yang sudah bekerja di industri kuliner yang ingin upgrade terkait dengan kompetensinya, bisa untuk naik menjadi supervisor, outlet manager ataupun bahkan general manager, itu bisa bergabung bersama kami. Jadi fokus pelayanan kami adalah edutech atau pendidikan di bidang industri kuliner seperti itu. Dan kami memiliki official partner yaitu Foodies yang ada ataupun berpusat di Bandung dan berpengalaman lebih dari 10 tahun di industri kuliner dengan memiliki alumni lebih dari 100.000 termasuk brand-brand besar yang ada hingga saat ini. Seperti contohnya adalah ST Indonesia, Mega Cuan, dan beberapa brand-brand partner yang tidak asing. Kita lihat itu adalah alumni-alumni kami. Dan kami di Jakarta, seperti yang tadi saya katakan, kami ingin berusaha untuk menjadi strategi partnership bagi para brand partner maupun para business owner untuk bersama-sama menjadikan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan bisnis F&B ya. Karena apa? Karena secara data kembali lagi bahwa Jakarta ini adalah pusatnya industri F&B. Kalau dilihat dari data ada sekitar lebih dari 5.000-an industri F&B, baik itu restoran, coffee shop, dan lain sebagainya, itu berpusatnya ada di Jakarta. Dan sayangnya memang tidak banyak ataupun belum banyak mereka yang memfokuskan di sana. Seperti itulah sebabnya kami hadir berusaha untuk menjadi solusi dan menjadi strategi partnership bagi mitra-mitra kami, baik itu para brand owner maupun para foodpreneur dan para pengusaha-pengusaha F&B yang lain. Dan ini adalah kondisi tantangan SDM kita hari ini. Mungkin kita sama-sama tahu ya, artinya kami mencoba untuk bisa memberikan alternatif solusi agar supaya masalah ini bisa kita pecahkan bersama. Dengan cara apa? Dengan cara edukasi ataupun pendidikan. Pendidikan khususnya adalah pendidikan di bidang kuliner. Karena saat ini mayoritas masih industri kuliner itu dalam tanda kutip masih dipandang sebelah mata seperti itu. Karena mereka yang bekerja ataupun mereka yang dalam tanda kutip terpaksa ikut di bisnis F&B, baik itu sebagai karyawan, itu utamanya sebagai, ya ini kalau dari pengalaman di kami, utamanya adalah mereka sebagai frontliner ya, baik itu waiters, kasir, dan seterusnya, itu mereka dalam tanda kutip bukan pilihan pertamanya begitu. Padahal kalau kita ketahui tadi secara di awal datanya itu adalah industri ini adalah industri yang berkontribusi secara nyata terhadap PDB nasional kita begitu. Artinya peluangnya sangat besar sekali. Tapi tidak banyak mereka yang apa ya bahasanya itu aktif di dalamnya, atau nyemplung di dalamnya gitu. Kalau kita lihat industri-industri yang besar pun juga masih sedikit di bidang kuliner, dan apalagi yang terbanyak itu adalah kategori UMKM ya. Dan disinilah kami hadir gimana caranya untuk bisa menjadi strategi partner agar supaya industri ini tetap bertumbuh dengan baik, tetapi brandnya juga bisa menjadi lebih baik seperti itu. Nah, ini adalah tantangan SDM kita kali ini. Sekali lagi kita tidak ingin kami ingin menjadi sebuah solusi gitu dengan cara tadi bagaimana pengangguran yang setiap hari kita lihat pemberitaannya itu kita bisa berkontribusi gitu. Nah, kami ingin berkontribusinya dari sisi pendidikan, khususnya adalah pendidikan kuliner. Nah, ini kalau untuk teman-teman ya, mungkin ada yang berkeinginan suatu saat nanti pengen menjadi seorang pengusaha F&B, ini lihat datanya di sini. Ya, mengapa sih kok saya itu tertarik untuk terjun ke dunia F&B, dunia bisnis makanan dan restoran. Dan kalau kita dasarnya ini, otomatis kita melihatnya bukan hanya setahun, 2 tahun, tetapi kita lihatnya 5, 10, bahkan hingga 20 tahun ke depan. Ya, kalau kita, secara sederhananya adalah industri makanan ini industri yang tidak pernah dan tidak akan pernah mati gitu. Tetapi challenge-nya juga tidak kalah
besarnya begitu ya. Karena kompetitor pun juga di mana-mana kita bikin produk ini mungkin laris hari ini, besok udah ada yang niru dengan produk yang serupa dengan harga yang lebih murah dan sebagainya. Itu adalah tantangan di industri kuliner itu sendiri. Tetapi sekali lagi hal itu bisa kita buktikan dan bisa bertahan hingga sampai sekarang. Brand-brand besar yang alhamdulillah hari ini sudah menjadi mitra kami, brand-brand partner kami itu karena mereka fokus dan concern tentang SDM. Karena apa? Karena memang SDM ini adalah ujung tombak dari industri kuliner itu sendiri. Seperti itu. Karena mau dibikin sistemnya seperti apa, kalau misalnya pelayanannya tidak bagus, terus kemudian apa ya, customer yang datang juga tidak ada memiliki experience untuk balik lagi, itu otomatis tidak, apalagi sekarang teman-teman generasi zilenial dan milenial ini kan paling suka untuk mengabadikan momennya ya gitu. Ketika tempatnya udah nggak oke, pelayanan juga udah nggak oke, nah itu udah otomatis pasti akan ditinggalkan seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu diwaspadai untuk para teman-teman yang ingin terjun ataupun ingin fokus di industri kuliner. Tetapi sekali lagi kalau kita lihat by data tadi, industri ini adalah industri yang tidak akan pernah mati dan akan selalu tumbuh. Tetapi tetap kuncinya di mana, harus upgrade ilmunya. Ya seperti sekarang banyak ketemu diskusi, belajar dan seterusnya, itu adalah salah satu kita investasi leher ke atas, karena investasi leher ke atas itu tidak akan pernah habis dan itu adalah salah satu investasi terbaik kita. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang ingin fokus ingin belajar menjadi seorang pengusaha kuliner, ya lihatlah data pertama, lihatlah data dan industri ini bisa bertahan sampai kapan sih, seperti itu. Nah ini tantangannya ya, kalau tadi kita lihat peluangnya, ini tantangannya seperti ini, bahwa turnovernya itu sangat tinggi ya, bahwa faktanya pergantian karyawan di industri kuliner itu cukup tinggi, yang tadi aku sampaikan bahwa ada sekitar 75% turnover rate-nya itu tinggi, bahkan para waiters itu mengundurkan diri di 3 bulan pertama itu. Kalau pengalaman kami di ya ketika bertemu dengan para owner, para brand partner, itu rata-rata yang menjadi kendala utamanya adalah tentang SDM. Bagaimana mereka dari brand owner ini menginginkan SDM yang siap untuk ditempatkan di restorannya ataupun di bisnisnya, karena ya kembali lagi bahwa ujung tombaknya adalah si SDM tadi. Ketika SDM ini tidak memiliki ilmu, tidak memiliki knowledge, tidak memiliki skill, hard skill maupun soft skill, maka akan semakin lama. Ditambah turnover-nya cukup tinggi, baru dilatih, kemudian pergi dan seterusnya. Nah itu adalah menjadi tantangan tersendiri bagi para brand owner. Itulah sebabnya salah satunya mengapa kami hadir dan menjadi mitra strategic partnership untuk brand partner kami maupun para business owner, seperti itu. Nah ini kalau teman-teman yang ingin menjadi seorang brand partner ataupun ingin menjadi seorang owner ataupun sebagai seorang karyawan, harus lihat ini. Dari sisi POV-nya para owner itu butuh karyawan yang tersertifikasi. Kalau kita lihat ya kayak gambar yang tadi, banyak pengangguran di mana-mana. Ketika ada info lowongan kerja, let's say contoh misalnya ada satu brand di brand partnership kami itu buka 1-2 pendaftar aja, itu yang daftar itu hingga puluhan ribu gitu kan. Ya, dan setiap hari bahkan customer service kita itu pasti ada yang menanyakan tentang kerjaan, ada pekerjaan nggak, kalau angkat dan sebagainya, tapi mereka juga sebenarnya kurang tahu ataupun belum tahu gitu kan. Jadi langsung ikutin arus aja gitu, tanpa mengetahui di mana passion saya, di mana bidang saya, di mana kekuatan saya. Itu sebenarnya yang menjadikan teman-teman para Gen Z ini itu, ya mohon maaf mungkin bukan semuanya, tetapi rata-rata yang kami temuin seperti itu. Jadi mereka itu pengen ada kerjaan, tapi nggak tahu mereka itu benar-benar passionnya di mana. Dan ketika udah masuk kerja, nggak lama, ya kayak tadi datanya itu 3 bulan tiba-tiba resign gitu terus pindah. Itu memang fakta gitu. Awalnya saya belum percaya masa sih seperti itu gitu. Pas saya langsung ketemu langsung dan ngobrol para teman-teman Gen Z ini, apa yang menjadikan faktor mereka itu ternyata apa itu, kalau istilahnya para teman-teman Gen Z itu life balance gitu ya. Jadi hidupnya yang seimbang. Jadi dia tidak bisa di bawah tekanan, dia itu
kerjanya harus yang sesuai, jangan menghubungi dia ketika pas tidak lagi kerja dan sebagainya. Hal-hal seperti itu memang menjadi tantangan ya untuk teman-teman Gen Z. Artinya memang kembali lagi teman-teman ini ya harus saat ini harus sudah bisa menemukan jati dirinya gitu lah. Artinya jangan memilih-milih lagi. Artinya semakin cepat teman-teman ini menemukan potensinya, kekuatannya di mana, itu akan semakin cepat teman-teman akan berkembang seperti itu. Nah, ini saya lihatnya dari POV brand owner-nya seperti itu. Jadi sertifikasi ataupun keahlian itu mutlak kita butuhkan ya. Kalau kita lihatnya dari industri F&B ya maka kita harus punya skill, punya knowledge di bidang itu gitu. Karena kalau kita asal sekedar kirim CV, misalnya kayak tadi yang saya contohkan itu ada ratusan bahkan ribuan yang seperti itu tuh. Jadi kira-kira dilirik ataukah tidak itu kan menjadi persoalan tersendiri gitu. Artinya kita poinnya bahwa baik menjadi seorang karyawan ataupun brand itu ya tentu memiliki knowledge yang bagus, yang baik. Nah, kalau kita masih bingung nih, kira-kira passion saya di mana ya, terus dilatih, terus dicari gitu. Kira-kira ketertariknya di mana sih, di bidang apa yang kira-kira saya itu kalau mengerjakan itu sampai lupa waktu. Misalnya, contohnya seperti itu. Kalau itu udah ketemu dan terus kita asah, ya bisa jadi itu adalah dalam kesuksesan ke depan seperti itu. Ya, ini harus teman-teman ketahui bahwa para brand itu butuh karyawan yang sertifikat, punya keahlian, kemudian mereka juga memiliki istilahnya ya untuk mengurangi turnover yang tinggi tadi. Jadi seleksinya itu sangat ketat, searchingnya juga cukup ketat. Ya tadi kalau kita hanya bermodalkan CV dan pengalaman kita juga belum ada, itu belum tentu dipakai. Seperti makanya kami hadir di sini itu bagaimana sih sebenarnya Karir Kuliner Jakarta itu bisa menjadi link and match gitu, menghubung antara para job seeker dan para foodpreneur. Jadi job seeker bisa update skillnya dengan keahliannya dan mendapatkan sertifikat, kemudian para foodpreneur juga bisa menemukan yang mereka sudah inginkan gitu, karena desain kurikulumnya kita sudah sesuaikan dengan industri kuliner dengan pengalaman 10 tahun tadi. Oke, nah inilah yang kami sampaikan bahwa kami ingin menjadi penghubung gitu ya, link and match antara para job seeker dan para foodpreneur. Dan sekali lagi para job seeker ini bukan berarti mereka yang benar-benar baru merintis ataupun baru masuk ke dunia kerja. Banyak di kita juga yang memang masuk ini adalah mulai dari frontliner, supervisor, outlet manager itu mengikuti kelas-kelas kita karena sudah mengetahui nih tentang pentingnya dan potensi di industri kuliner itu sendiri. Balik lagi adalah masalah utamanya kita itu adalah di SDM gitu. Kita mau bicara apapun itu, kalau SDM-nya nggak siap, nggak mumpuni ya kita tidak bisa gitu. Dan SDM itu harus punya knowledge, punya skill yang itu bisa didapatkan melalui pendidikan seperti itu. Nah, jadi kalau untuk teman-teman foodpreneur ini memudahkan untuk pengembangan bisnis, artinya fokus pada strategik yang bisa dilakukan, tidak melulu mengurusin karyawan, turnover, mengelatih karyawan dan sebagainya. Artinya kita bisa lebih mudah dan fokus pada hal-hal yang strategis bisnisnya. Yang kedua tentunya karena sebagai seorang pembisnis bisa efisiensi waktu, tidak perlu untuk training karyawannya, jadi bisa diserahkan ke kami seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bisa mendapatkan karyawan yang terlatih karena sudah melalui pelatihan kami selama 3 hari dan itu bisa dibuktikan untuk diterapkan di perusahaannya. Dan yang paling terpenting adalah yang tadi ya bisa memberikan dampak kepada masyarakat tentang program edukasi kami, ingin berkontribusi terhadap tingginya pengangguran tadi dengan program pendidikan yang kita terapkan. Seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kami ikut mendukung perkembangan industri yang dapat terus bertumbuh dengan meningkatkan skill maupun SDM itu sendiri. Nah ini POV dari owner ya sebenarnya, pada pengusaha ya. Kalau misalnya kita punya satu karyawan ataupun karyawan ini tidak bisa memberikan best experience kepada customer, misalnya akhirnya si customer ini unhappy, dia tidak happy, nggak balik lagi ke restoran tersebut. Ini hitung-hitungannya contohnya seperti misalnya di
satu customer per hari, let's say 110.000 per hari, dikali 30 hari atau 1 bulan, maka potensi loss-nya itu sekitar 3.300.000 per bulan. Kalau per tahun 39.600.000, itu baru satu satu customer yang tidak happy. Bagaimana kalau misalnya yang tidak happy ini banyak, dan tidak happy-nya si customer ini itu karena pelayanan ataupun service yang diberikan karyawan kita itu tidak baik gitu. Karena apa ya? Karena memang tidak punya ilmunya, mungkin seperti itu. Dan itu akhirnya apa? Akhirnya kan revenue-nya menjadi loss begitu. Baru-baru nanti akan dapatkan revenue gitu, yang ada malah loss gitu kan. Nah, bayangkan coba kalau misalnya customer-nya ini happy, terus kemudian loyal, terus mudah di maintain dan seterusnya, ya itu kan tentu ada ilmu yang tadi harus dimiliki seorang frontliner tadi, seorang waiter, seorang kasir, begitu ya. Bagaimana caranya dia greeting, bagaimana dia menyambut customernya, bagaimana dia caranya upselling, cross selling, dan sebenarnya itu semuanya bisa dipelajari di kelas-kelas kami seperti itu. Dan harapannya apa? Harapannya tentu adalah mendatangkan market dan revenue dari perusahaan ini bisa menaik ataupun meningkat seperti seperti itu. Dan ini gambaran dari pelatihan kami. Pelatihan kami itu kita lakukan selama 3 hari, full praktek selama 3 hari itu. Jadi di hari pertama itu biasanya kita kenalkan bagaimana potensi industri kuliner itu seperti apa, sehingga nanti tidak kutu loncat gitu. Nanti belajar ini tanpa terasa udah mulai dewasa gitu, tapi belum menemukan di mana sih sebenarnya posisi saya seperti itu. Nah, ini ya yang teman-teman harus memang selalu kuatkan gitu. Di bidang apapun selalu tanyakan apakah benar ini memang adalah potensi saya, apakah saya enjoy, apakah saya maksimal mengerjakan sini, itu yang selalu teman-teman coba tanyakan ke dalam diri teman-teman. Apalagi teman-teman generasi Z ya, ini adalah kalian nanti yang akan menjadi programnya Indonesia Emas, itu adalah kalian yang akan mengisi, karena bonus demografinya itu yang mengisi adalah para Gen Z sama milenial. Kalau misalnya kita tidak tahu, tidak memiliki dan tidak bisa berkontribusi, ya udah kita akhirnya malah tidak menjadi pemain, malah hanya menjadi penonton saja. Dan tentu kita tidak ingin seperti itu gitu. Makanya penting sekali untuk mengetahui kekuatan kita. Begitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah step-step pelatihan yang kita lakukan. Jadi selama 3 hari tadi full praktek dan training. Biasanya dalam satu kelas itu kita 30 peserta. Nah, ini adalah beberapa testimoni ya, dari saya share sedikit sebentar. Kak, saya waktu belum mengikuti pelatihan sudah melamar kemana-mana sebelum diterima. Saya sudah coba cari kerja di sebuah kafe di Dago, tapi sayangnya saya belum diterima. Angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Di tahun ini sudah lebih dari 7 juta orang tidak bekerja. Lalu mengapa banyak di antara para pengangguran sulit bekerja dan tidak terserap di perusahaan? Padahal banyak perusahaan yang mencari karyawan. Untuk SDM sendiri, saya tantangannya sulit ataupun jarang kali kita mendapatkan SDM yang saya pakai. Mereka yang punya attitude, punya dedikasi, punya tanggung jawab dalam pekerjaannya, dan ini menjadikan dasar untuk saya memilih karyawan. Saya sebagai manajer memang berharap dapat karyawan yang sudah terlatih. Selain terlatih di F&B, juga dari sisi attitude, dari sisi grooming, itu juga yang harus diperhatikan. Jadi yang kita harapkan di sini untuk karyawan atau calon karyawan memiliki pengalaman. Contohnya untuk handling konsumen ataupun serving konsumen, mau itu dari komunikasi ataupun cara menyampaikan apa yang kita jual. Sejalan dengan misi kami untuk menciptakan peluang kerja yang lebih luas,
Foodies Academy dengan bangga mempersembahkan sebagai pelatihan kerja karyawan kuliner yang akrab dikenal sebagai karir kuliner. Karir kuliner ini merupakan pusat pembelajaran dan pelatihan bagi siapa saja yang bercita-cita untuk bekerja dan berkarir di industri kuliner. Didukung sepenuhnya oleh Foodies Academy, LP3K berkomitmen untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan siap berkontribusi dalam industri F&B di Indonesia. Untuk latar belakang di industri kuliner saya tidak punya, tetapi saya mengikuti pelatihan di Foodies Academy sebagai waiter untuk mengembangkan skill saya di bidang industri kuliner. Dalam pelatihan yang sudah saya ikuti 3 hari, saya mendapatkan banyak ilmu untuk diterapkan dalam dunia F&B, yaitu dalam melayani pelanggan, bagaimana caranya melakukan upselling dan cross-selling, dan juga bagaimana caranya menghandle komplain dari pelanggan-pelanggan. LP3K menawarkan kurikulum dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan industri kuliner, terutama fokus pada pelatihan frontliner, khususnya waiter, waitress, dan kasir. Pelatihan ini benar-benar bermanfaat bagi yang cari kerja. Saya sudah disalurkan oleh Foodies Academy ke sebuah kafe dengan pengalaman pertama aja saya sudah sangat puas dengan hasil yang diterima. Tentu saya akan menerima lulusan karir kuliner. Aja saya ingin semua berasal dari mereka yang punya dedikasi dan pendidikan dan tata pelatihan. Siap pakainya gampang gitu ya. Dari pelayanan, kalau kita rekrut karyawan-karyawan yang tidak berpengalaman, mereka selalu bingung gitu. Sebab yang pertama dia lakukan gitu. Tapi karena sudah dilakukan pelatihan sebelumnya, jadi 2-3 hari bekerja sudah dia cepat melakukan penyesuaian di restoran ini. Kelas karir kuliner dari Foodies Academy membantu dalam mengasah keterampilan dasar untuk memulai karir di industri kuliner dan membuka peluang lebih besar untuk kesempatan kerja. Kayak mainin gitu. Sorry. Oke, itu adalah beberapa testimoni ya dari teman-teman, baik itu foodpreneur, para pengusahanya maupun para job seeker. Artinya mereka happy dengan pelatihan yang sudah kami laksanakan, dan karena ya tadi kembali lagi bahwa para brand itu membutuhkan para karyawan yang sudah terlatih dan siap untuk bekerja seperti itu, dan itu bisa dilakukan dengan mengikuti pelatihan salah satunya. Dan ini adalah expert kurikulum yang pengajar di kami di Foodies Jakarta, yaitu ada Rex Marindo, berpengalaman sebagai seorang entrepreneur SMB lebih dari 16 tahun. Kemudian ada Danis Punto Adi, beliau juga sebagai seorang serial F&B entrepreneur, pengalaman lebih dari 16 tahun di F&B, dan Adeline Agus, berpengalaman sebagai expertise di F&B lebih dari 20 tahun. Yang dimana tadi kita sampaikan kurikulum yang kita desain adalah sesuai kurikulum industri, bukan hanya secara materi tetapi praktikal dan sudah diaplikasikan di industri kuliner itu sendiri, seperti itu. Ini beberapa contoh sekilas tentang pelatihan kami, dan ini adalah beberapa pelatihan kami untuk waiter, dan ini adalah pelatihan untuk supervisor. Jadi pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan itu jenjangnya berbeda ya, sesuai dengan industri kuliner itu sendiri. Mulai dari yang pertama untuk para waiter, kasir, frontliner, hingga para supervisor, outlet manager gitu. Bahkan ada kelas untuk para brand owner, yaitu kelas membangun bisnis kuliner. Itu kelas untuk para owner yang dimana dia sudah punya bisnis, sudah berjalan misalnya 2-3 tahun, tetapi ingin dikembangkan, ingin dimaksimalkan lagi bisnisnya. Nah, itu bisa mengikuti kelas membangun bisnis kuliner. Gitu. Dan ini adalah beberapa brand
partner yang sudah ikut berkolaborasi di program kami, dan ini ada beberapa alumni yang sudah menjadi alumni-alumni kami ya, seperti yang tadi disebutkan, ada Esteh, dan Kecoan, ada Haus, Teguh, dan beberapa lainnya, Kopi Tuku, dan seterusnya. Ini adalah brand-brand yang sudah pernah mengikuti pelatihan atau menjadi alumni kami, dan sekaligus juga ada yang sudah menjadi partner kami seperti itu. Dan coming soon untuk kelas terdekatnya, kebetulan kami akan melaksanakan kelas di bulan ini, di bulan September, tanggal 25 dan 23 September 2019, dilaksanakannya di Jakarta di Alicia Venue, dan ini terbuka bagi mereka yang menjadi ataupun sudah profesional di bidang outlet manager tetapi ingin mengembangkan ilmunya lagi, bisa, ataupun bagi mereka yang ingin menekuni di bidang kuliner juga bisa, seperti itu ya. Dan itu mungkin untuk diskusi pagi hari ini dari saya. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan dari teman-teman. Saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Hoeri atas materinya yang sangat informatif tadi ya Pak. Dan Pak Hoeri tadi sudah menjelaskan dengan sangat baik tentang pentingnya SDM dalam industri kuliner, terutama di Jakarta yang merupakan pusat bisnis F&B. Dan saya masih belum banyak yang memanfaatkan potensi besar ini secara optimal ya. Industri kuliner sendiri adalah industri yang tidak akan mati, namun tantangannya ada di kompetisi yang semakin ketat. Fokus utama yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha kuliner adalah dari SDM itu sendiri, karena mereka adalah ujung tombak dari kesuksesan bisnis kuliner. Dan banyak owner juga menginginkan karyawannya siap bekerja dan terlatih, namun seringkali terkendala oleh proses rekrutmen yang tidak efektif, kurangnya karyawan berkualitas, dan tingginya turnover. Dari sisi karyawan, mereka membutuhkan sertifikasi, skill yang relevan, dan akses ke industri kuliner yang semakin kompetitif. Disinilah karir kuliner Jakarta hadir sebagai solusi yang menawarkan pelatihan SDM yang dirancang untuk mempersiapkan karyawan terlatih. Dan sudah banyak juga testimoni positif ya dari para owner dan karyawan yang telah mengikuti pelatihan ini. Dan bagi owner, nantinya mereka bisa fokus pada pengembangan bisnis dan meningkatkan efisiensi bisnisnya. Sementara dari karyawan, mereka mendapatkan keterampilan yang bisa membuka lebih banyak peluang di industri kuliner ini. Baik sahabat mesin, setelah mendengarkan pemaparan tadi dari Pak Hoeri, saya yakin sudah banyak sahabat saat mesin yang ingin segera bertanya kepada Pak Hoeri. Silahkan aja untuk yang mau bertanya langsung raise hand dan nyalakan mic-nya, atau bisa juga nih langsung ketik pertanyaannya di kolom chat ya. Gunakan kesempatan ini sebaik mungkin ya teman-teman. Manfaatkan untuk menggali, mencari tahu lebih lanjut hal-hal yang masih sahabat saat mesin belum pahami dari pemaparan materi tadi. Baik, sepertinya tadi sudah ada pertanyaan masuk ya Pak Heri di kolom chat dari Najla. Izin bertanya Pak, apa saja kurikulum yang dipersiapkan dari pelatihan atau sertifikasi yang diberikan oleh LP3K kepada karyawan yang dilatih? Apakah sertifikasi ini sudah sesuai standarisasi industri dan apakah sudah berbasis internasional atau nasional saja? Mungkin bisa langsung jawab aja Pak Heri. Oke, baik, terima kasih Kak Najla ya. Kak Najla sekarang sebagai profesional apa seorang entrepreneur? Ini satu arah atau gimana ya Kak ya? Maksudnya bisa itu? Iya. Gimana Kak Najla? Bisa langsung on mic aja nih. Iya, boleh. Oh, sinyalnya bermasalah katanya ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Najla untuk pertanyaannya. Jadi ini pertanyaannya bisa dijawab dari dua POV ya, POV seorang owner ataupun seorang profesional gitu ya. Karena pertama dari seorang POV-nya owner tentu adalah mendapatkan pelatihan yang tentunya di mana pelatihan itu sudah disesuaikan dengan standarisasi industri F&B itu sendiri. Pertama saya sampaikan bahwa memang kurikulum yang kami desain itu adalah sudah kami sesuaikan dengan industri F&B itu sendiri berdasarkan pengalaman lebih dari 16 tahun tadi ya, dan disusun dan dirangkum oleh
expert yang memang sudah di bidangnya seperti itu. Kemudian dalam pelayanan ataupun pelaksanaan eh, pelatihannya, biasanya itu setiap peserta tidak hanya mendapatkan sertifikat pelatihan, tetapi ada apa namanya itu eh, apa namanya penilaian ya, penilaian dari trainer, sehingga kita benar-benar ingin memastikan bahwa apa yang kami ajarkan itu adalah sudah sesuai dan para peserta ini paham seperti itu. Jadi ada kayak rapor penilaian yang nanti akan digunakan untuk melihat nih. Jadi melihat penilaiannya bukan hanya dari sertifikatnya saja seperti itu. Kemudian kalau dari sisi apakah ini nasional ataukah internasional, secara praktis memang saat ini kita secara nasional ya, karena masih berada di Indonesia. Namun pengalaman kami dari yang kami laksanakan, kebetulan kemarin kami habis melaksanakan kelas supervisor outlet manager, itu ada beberapa brand yang hadir khusus dari luar negeri untuk hadir di Jakarta. Dan setelah kita coba tanya, ternyata di luar negeri, di sana utamanya di Brunei kalau nggak salah, itu tidak banyak pelatihan-pelatihan yang seperti ini, yang seperti Karir Kuliner Jakarta lakukan seperti itu. Sehingga ya bisa kita bayangkan saja investasinya kan tentu akan lebih mahal ya, mereka dari luar negeri, belum nanti akomodasinya, terus kemudian pesawatnya dan sebagainya. Nah, tapi mereka meyakini bahwa memang materi ataupun yang mereka dapatkan itu sangat berarti untuk perusahaan F&B-nya mereka. Sehingga mereka investasikanlah itu untuk ikut pelatihan yang di Indonesia gitu. Seperti itu ya. Jadi memang kalau pengalaman kami di luar juga itu tidak banyak mereka ya, di brand owner pun juga mungkin tidak semuanya gitu ya memahami akan tentang pentingnya pengelolaan SDM gitu ya. Ya, kita bayangkan saja seperti ini, kalau misalnya kita punya SDM-nya yang udah terampil, yang sudah siap kerja, udah ngerti, udah paham, udah passion di bidangnya, otomatis ketika kita punya target dari perusahaan itu sekian-sekian, itu akan mudah untuk mencapainya, ketimbang nanti dia dia belum paham, terus harus kita ngajarin, terus kemudian nanti disibukkan lagi turnover, kita harus cari karyawan dan sebagainya, itu tentu akan memakan banyak waktu, makan banyak biaya juga seperti itu. Jadi strategik berpikirnya seperti itu sih. Mungkin itu ya, semoga cukup membantu untuk pertanyaan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, semoga sudah terjawab ya, Mbak Najla, pertanyaannya. Ini sudah ada pertanyaan masuk lagi nih Pak Heri. Dari Irma Suryani. Assalamualaikum Pak. Pak, mohon maaf saya mau tanya, bagaimana cara yang baik awal untuk usaha kuliner saya sekarang di Jakarta akan membuat kuliner masakan Padang. Jadi saya membuat grup dan usaha. Kami juga siapkan tester dan bagaimana bisa memasarkan produknya agar bisa berkembang. Kami juga akan buat YouTube atau media lagi agar bisa, apa tipsnya dan apakah pakai izin usaha juga Pak? Terima kasih. Mungkin ini sedikit keluar dari topik ya Pak. Tapi mungkin bisa dijawab aja Pak Heri. Oke, baik. Ya, terima kasih Kak Irma ya. Saya coba jawab. Pertama, memang kan namanya bisnis tadi yang saya sampaikan, apalagi bisnis F&B. Kalau kita bicara bidang apa ataupun apa nih menu yang akan kita jual, itu hampir saat ini tidak ada makanan ataupun minuman yang belum dijual. Ya kan? Artinya memang kita harus punya USP kan, unique selling point-nya kita apa nih yang bisa mendiferensiasi dengan produk-produk yang lain. Itu yang harus pertama kita temukan. Kalau hanya sekedar ikut dalam tanda kutip, oh ini lagi rame ini terus kita bikin, nggak semudah itu ternyata. Jadi makanya itu yang tadi saya sampaikan, harus benar-benar mengetahui potensi dan tujuan kita. Salah satunya kita harus lihat datanya tadi ya. Oke, misalnya kita udah lihat data besarnya, makronya seperti ini, terus kemudian industri yang akan berkembang seperti ini. Nah, saya akan masuknya di sini. Seperti itu. Nah, secara singkatnya, sederhananya, kalau baru memulai, berusaha, pastikan adalah fit market ya. Pastikan produk kita itu oke, bukan hanya untuk kita ya, tetapi untuk customer kita. Karena kan kita jualan bukan untuk diri kita nih. Oke, ini kayaknya bagus Pak, makanannya enak, rasanya enak gitu. Ya menurut siapa gitu kan, kalau menurut kita sendiri nggak bisa gitu. Karena kan
yang jualan bukan ke kita, tapi ke calon customer kita. Nah, gimana menurut customer kita? Jadi tes marketnya seperti itu, harus pastikan fit marketnya dulu. Setelah fit marketnya udah oke, baru nyusun strategi gimana pengembangan dan seterusnya. Dan itu biasanya akan lebih cepat ketika kita berpartner, punya relasi, punya jaringan, dan ditambah punya ilmu. Dan itu yang kita siapkan. Nah, untuk yang para owner itu biasanya yang seperti ini adalah mereka yang ikut kelas-kelas di membangun bisnis kuliner. Itu secara 4 hari diajarkan bagaimana validasi ide, bagaimana memastikan bahwa industri ini akan sustain dengan bidang yang akan kita tekuni. Itu biasanya dipelajari di kelas membangun bisnis kuliner. Jadi seperti itu ya. Jadi pastikan punya unique selling point. Apa nih yang menjadikan diferensiasi dari produk saya? Kayak hanya sekedar yang biasa aja di luaran sana udah banyak misalnya, itu harus tahu. Terus kemudian pastikan fit market. Jadi tes marketnya suka nggak sih, nyaman nggak sih. Nah, kalau dari kita aja sendiri misalnya orang terdekat kita deh, keluarga kita misalnya bagus. Kalau dari sisi makanan kan pasti rasa ya, rasanya enak nggak, dan seterusnya. Ini deh, pastikan punya unique selling point. Terus kemudian pastikan punya fit market yang clear gitu. Oke, mungkin dua itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri atas jawabannya. Semoga sudah terjawab ya. Atau kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa ditulis lagi di kolom chat ya. Ini ada pertanyaan masuk lagi nih, Pak Heri dari Joe. Kalau saya mau tanya, apakah memulai pekerjaan di awal itu harus sesuai passion masing-masing? Oke, ya ini biasanya ini yang menjawab ini apa ini ya? Ya saya menebak aja karena banyaknya generasi apa Gen Z, generasi zilenial ini berarti masih banyak juga yang menemukan jati dirinya. Tapi tidak apa-apa karena memang menemukan potensi ataupun kekuatan dalam diri kita itu tidak mudah gitu kan. Buktinya udah puluhan tahun tidak banyak yang mengetahui bahwa kita itu punya kekuatan di situ. Sederhana sih sebenarnya. Cirinya itu ada 4E. Yang pertama, jadi balik ke pertanyaannya, kita nggak harus apakah sesuai passion kita. Enggak. Kalau misalnya kita nggak sesuai passion, tapi kita sudah dalam tanda kutip kebutuhan gitu, misalnya kita butuh ya misalnya uangnya gitu kan, nggak perlu ngikutin itu. Tapi pastikan bahwa ketika kita bekerja itu ada 4E. Enjoy, kita melaksanakannya dengan senang. Easy, itu kita melaksanakannya mudah. Walaupun mungkin menurut orang itu kayaknya susah, tapi kok aku bisa ngerjainnya. Enjoy, easy, excellent. Yang ketiga, excellent itu kita melaksanakan dengan bagus, dengan sempurna. Dan yang keempat itu gimana caranya hasil kreasi kita atau hasil kerjaan kita itu bisa apa ya, bisa memiliki nilai lebih lah dibanding pekerjaan-pekerjaan yang lain ketika kita mengerjakan hal yang berbeda. Jadi pastikan punya 4E itu. Enjoy, easy, excellent, and fun. Udah gitu aja, itu secara simpel sederhana. Jadi kalau kita pengen mastiin ketika kita itu kerjanya kok 4E itu ada, ya bisa jadi itu adalah potensi itu. Nah, di buku saya tuh saya bahas tuh caranya menemukan. Oke, terus itu ya Kak, semoga bisa menjawab. Baik, Pak Heri. Saya jadi nambah pengetahuan juga nih dari jawabannya. Ini ada pertanyaan masuk lagi nih Pak. Dari Najla lagi, izin bertanya Pak, bagaimana cara menganalisis perubahan dinamika pasar mengingat bisnis F&B merupakan bisnis yang perubahan trennya sangat cepat, lalu menentukan segmen konsumen yang tepat seperti apa, khususnya tiap orang memiliki lidah dan preferensi rasa yang berbeda. Iya, ini kalau mau didiskusikan panjang ini. Oke, jadi sebenarnya gini Kak, pertama tentu adalah tidak terlepas dari ilmu dan relasi ataupun jaringan. Makanya setiap pengusaha itu harus punya banyak ilmu, update ilmunya itu setiap saat, dan punya jaringan, punya relasi, yang dimana itu kita akan mengetahui tren apa yang hari ini sedang berkembang. Karena apalagi makanan itu tidak bisa bertahan lebih dari, misal katakanlah kita jual dengan produk yang sama, nggak memiliki nilai lebih, nggak ada USP yang misalnya katakanlah ini makanan yang legend gitu, baru mulai tetapi baru 3 bulan, ketika kita nggak terus berinovasi itu
akan ketinggalan gitu. Makanya caranya adalah terus upgrade ilmunya, terus berjejaring, berrelasi dengan. Nah, salah satunya adalah upgrade ilmu ya, ngikutin pelatihan, ngikutin seminar seperti sekarang. Seperti itu. Jadi, intinya adalah gimana caranya kita bisa menumbuhkan spirit ataupun semangat untuk terus belajar begitu. Karena kita akan bisa mendapatkan blind spot kita, mengetahui di mana sih sebenarnya kekurangan kita itu ketika kita membaur dengan apa teman-teman kita tadi gitu. Seperti itu ya Kak ya. Baik, semoga terjawab ya pertanyaannya Kak Najla. Ini ada pertanyaan Mas lagi nih Pak. Banyak nih pertanyaan ya hari ini. Dari dari Kak Jeffrey Prata. Apakah Kemenperin menyelenggarakan berbagai program diantaranya melalui pendidikan vokasi reguler, kelas khusus industri, pendidikan setara diploma 1, dan pelatihan jangka pendek? Ini sudah efektif bagi generasi Z dan milenial agar siap kerja di industri kuliner. Mohon pencerahannya Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya ya. Jadi memang Karir Kuliner Jakarta ini bukan lembaga dalam tanda kutip formal ya, artinya memang jenjang formal yang ngikutin seperti kayak kampus ataupun sekolah. Kenapa? Karena memang kami fokus kepada industri itu sendiri gitu. Kalau kita fokuskan di industri ini yang notabene adalah dia formal, itu pertama, let's say contohnya kayak gini deh. Mungkin sekarang saat ini sudah banyak ya, dalam tanda kutip mungkin industri perhotelan, perkuliahan dan sebagainya. Kami tidak masuk ke wilayah itu karena kami ingin fokus bagaimana setelah mereka selesai ini itu bisa langsung terserap di dunia kerja seperti itu. Baik mereka ingin berkarir sebagai profesional ataupun mereka berkarir di industri kuliner sendiri dengan membangun bisnisnya. Makanya tadi dikatakan di awal bagaimana kami itu bisa menjadi strategic partnership bagi para brand owner maupun para food planner ataupun para job seeker. Itu jadi kita rangkul semuanya gitu. Jadi bukan hanya mereka, kalau misalnya industri katakanlah pendidikan itu kan yang masuk adalah mereka para job seeker saja kan, karena food planner nggak mungkin masuk ke situ, para brand partner juga nggak masuk ke situ. Tetapi kita ingin merangkul dari 3 poin itu. Gimana caranya kehadiran kami itu, makanya slogannya visinya adalah menjadi epicentrum of growth business F&B di Jakarta. Bagaimana kami itu bisa menjadi strategic partnership untuk para mereka, baik itu para food planner, owner, para profesional F&B ataupun para job seeker untuk bisa sama-sama meningkatkan skill maupun kompetensinya di bidang bisnis kuliner. Seperti itu. Baik, ini ada lanjutannya lagi nih Pak dari Pak Jeffrey Prata. Bagaimana rekomendasi Bapak menyikapi kewirausahaan pemuda harus digalakkan untuk mengentaskan pengangguran? Perlu upaya untuk mendorong pengangguran agar beralih menjadi wirausaha sehingga pemuda tidak hanya bergantung pada lapangan kerja yang ada dengan persaingan yang ketat, bahkan dapat menciptakan lapangan kerja baru. Masya Allah, ini seharusnya pertanyaannya untuk pemerintah, bukan untuk saya. Iya ya, jadi banyak faktor ya. Artinya kan memang kompleksitas. Artinya kita berusaha coba masuk mana yang memang bisa kita jangkau seperti itu sih sederhana. Jadi ketika nanti teman-teman masuk di industri itu tuh kompleksitas itunya sangat banyak. Ada regulasi dan seterusnya macam-macam. Jadi makanya kan menjadi solusi yang praktis, tepat guna dan sesuai sasaran gitu. Dan impact-nya itu masif dan bisa dirasakan, baik dirasakan para food planner, para owner ataupun para job seeker gitu. Jadi bisa langsung kita terapkan gitu. Mungkin seperti itu ya secara singkatnya. Jadi bagaimana sebenarnya kita itu ingin bisa memberikan apa ya, solusi konkret, nyata, bisa dirasakan hasilnya dan manfaatnya. Seperti itu untuk jawabannya Kak. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Baik, semoga terjawab ya Kak Jeffrey. Ini ada pertanyaan lagi nih, Pak Hoiri dari Kanajla. Izin bertanya Pak, apakah pelatihan LP3K juga include pelatihan berbasis teknologi agar SDM siap memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan bisnisnya? Misalnya AI agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Ya, fokus kita adalah
hard skill ya, utama dua sih sebenarnya, soft skill dan hard skill, karena bagian dari termasuk bagaimana kita memberikan pelayanan itu kan adalah soft skill dan hard skill juga. Tapi untuk penggunaan teknologi itu tadi memang kami belum melakukan, karena memang itu adalah ada ya tadi ya, diferensiasi kan banyak, tidak mungkin dalam 3 hari itu kita bisa berikan semuanya gitu. Jadi 3 hari itu sebenarnya kita serap, sebenarnya kalau secara pembelajaran formal itu bisa diserap mungkin kalau di perkuliahan itu 1 semester atau 6 bulan, tapi itu kita ringkas dalam pelatihan selama 3 hari full praktek, di mana harapannya setelah selesai mengikuti pelatihan itu bisa langsung mempraktekkan ilmunya seperti itu. Jadi kami mencoba seperti itu, memudahkan dan mempercepat serta meringkas gitulah. Begitu Kak ya, semoga membantu. Baik, semoga ya Kak Najla. Ini ada pertanyaan masuk lagi nih Pak Heri. Saya sangat Oh, bersemangat lumayan kali banyak ini ini. pesertanya hari Masa. ini. Ya, silahkan. Semoga bisa menjawab. Dari Kak Norita Sitorus, bagaimana hubungan antara kecerdasan buatan, data besar, dan pengangguran di negara-negara G7? Wawasan baru dari model data panel dinamis. Akibatnya penerapan teknologi AI dan big data dalam proses ekonomi dapat secara efektif mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan upah dengan menciptakan peluang kerja baru. Dan Ya, seperti apa? Mungkin itu dulu ya. Ada dua nih oke. pertanyaannya, Pak. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Ini pertanyaan kompleksitas sekali. Tapi saya coba menjawabnya adalah tadi ya, pertama, apapun perkembangan zaman AI dan seterusnya, fokus utamanya adalah ke human, manusianya, yaitu ke kita gitu. Bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Artinya apa? Kalau kita tidak punya basic knowledge-nya untuk bisa memanfaatkan teknologi itu, kita juga tidak akan siap untuk bersaing begitu. Ya, kalau misalnya kayak pertanyaan tadi, ketika kita kasih ke ChatGPT, pasti dia akan kasih jawaban banyak tuh. Itu selesai gitu kan. Tetapi permasalahannya untuk aplikasinya tidak segampang yang disampaikan sama ChatGPT gitu loh. Itu adalah persoalan lain. Nah, kembali lagi itu adalah berhadapan dengan sesama manusia tadi. Makanya yang paling sederhana, yang paling penting adalah upgrade skill, upgrade knowledge-nya kita semakin tinggi. Karena permasalahan kita hari ini itu tidak jauh dari SDM, that's it. Itu aja. Pokoknya kalau mau bicara, mau kemana aja, ya ini kalau bahasa saya, not your label, but yourself. Jadi tidak penting sih siapa, kamu lulusan mana, dari mana loh. Tapi kamu bisa apa, berkontribusi untuk apa itu. Jadi sekarang perusahaan-perusahaan pun juga tidak melihat titel, tidak, apalagi perusahaan-perusahaan teknologi gitu ya, tidak melihat titel, tidak melihat backgroundnya dia dari kampus mana, tapi dia melihat pengalamannya seperti apa sih ya. Nah ini nanti akan bicara lebih panjang lagi nih, kalau kita bicara tentang critical thinking, problem solving dan sebagainya. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu teman-teman Gen Z ini adalah pahami dan kuasai gitu, karena itu adalah modal utamanya. Jadi tidak cukup hanya menggunakan, oh ini kan udah ada AI dan seterusnya. eh, Tidak selesai sampai di situ, terus kemudian permasalahan selesai, enggak gitu. Jadi justru kita gimana caranya memaksimalkan potensi itu, dan ya kembali lagi pada kita, bagaimana manusia ini bisa beradaptasi dengan itu. Kalau misalnya dengan teknologi saja kita tidak bisa beradaptasi atau bahkan malah kalah, ya otomatis kita tidak siap untuk bersaing gitu. Artinya kan kita harus bisa bisa menggunakan teknologinya adalah ya kembali lagi terus belajar dan update skill. Udah, pokoknya ini nih kuncinya tuh, miliki value atau nilai. Kita manusia itu akan bernilai ketika kita punya value. Value kita apa sih? Kemudian dikalikan leverage dengan networking kita. Sederhananya seperti itu. Udah punya value, kalikan value kita itu apa nih yang bisa kita kasih nih dengan value kita. Banyak ya kalau kita bisa bicara value ya. Bisa pengetahuan kita, keterampilan kita, ya semua tadi yang saya katakan dengan potensi kekuatan kita tadi, terus kemudian kalikan dengan jaringan kita. Nah, udah, pokoknya semua orang sukses pasti punya dua itu. Nah, intinya kan seperti itu. Jadi, bagaimana caranya kita itu tetap bisa beradaptasi di perubahan zaman, ya kuncinya itu tadi. Value yang harus terus diupdate, ilmu yang harus terus diperbarui. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita itu harus aware gitulah paling tidak. Mungkin seperti itu ya Kak.
menjawab ataupun bisa sedikit menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Heri. Semoga terjawab ya Kak Norita Sitorus. Untuk pertanyaan keduanya Pak, yang seperti apa kontribusi digitalisasi bisnis dalam menyokong pemulihan ekonomi tingkat pengangguran di Indonesia? Oke, kalau saya pahami memang digitalisasi itu kan pertama basisnya kita bisa temukan kecepatan data yang kita bisa peroleh. Seperti itu sih, data yang bisa kita peroleh, dan dengan data yang kita peroleh itu tadi gimana caranya bisa kita terapkan gitu. Let's say contoh kayak gini, industri kuliner, F&B, restoran, katakan restoran A. Apakah itu misalnya dia aku butuh restoran A 10 karyawan frontliner, waiters dan kasir serta 3 outlet manager. Bagaimana caranya teknologi bisa menyelesaikan itu? Artinya kan ya kembali lagi ya bahwa memang bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi itu sih. Artinya tidak serta-merta jangan menjadikan teknologi itu selesai semua gitu, tapi gimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi itu bisa menjadi mempercepat, mengefisiensikan pelayanan kita. Ya termasuk salah satunya adalah webinar seperti ini dari berbagai macam tempat, lokasi, tapi bisa mendapatkan satu hal yang sama gitu, ketimbang kita harus lebih datang kan, kita bisa lebih efisien, efektif waktunya, biayanya, dan seterusnya. Yang penting kan pesan ataupun ilmunya tersampaikan. Mungkin seperti itu sih kan. Baik. Ini sebenarnya ada pertanyaan lagi Pak dari Norita Sitorus. Kira-kira mau masih dijawab lagi atau kita akhiri saja? Gimana Pak? Terakhir ya, satu terakhir ya. Mungkin yang kuliner kayaknya yang awal-awal tadi deh. Pertanyaan yang industri kuliner ada nggak? Yang terakhir apa ini Kak? Yang terakhir masih lanjutan dari Kak Norita Sitorus tadi. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi Pak. Oke, ya baik. Mungkin itu ya dari saya. Terima kasih teman-teman semuanya, dan nanti boleh dirangkum ya Kak Afri untuk yang mendapatkan gift dari saya. Nanti saya akan bagikan 2 buku magnet berkah. Semoga nanti dari teman-teman ada yang terpilih 2 ya. Silahkan dari Kak Afri dan teman-teman Sat Mesin nanti yang boleh. Dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Semoga sharing pagi hari ini memberikan inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semuanya, juga khususnya untuk selalu beradaptasi, selalu haus akan ilmu, terus untuk belajar, dan paling penting selalu mencari di mana kekuatan saya itu yang selalu saya tekankan. Karena memang kita itu sangat penting sekali. Ketika kita tidak mengetahui potensi atau kekuatan kita, yang nanti kita akan terus berputar gitu. Bahkan udah jalan tapi kok nggak nyampe-nyampe, atau mungkin jalan tapi nggak sampai karena jalannya salah mungkin. Sebenarnya semoga tidak seperti itu ya. Jadi karena eh, manusia itu sudah dibekali dengan potensinya masing-masing, dan insya Allah Tuhan itu memberikan kesuksesan itu sesuai jalannya. Tidak usah melihat kanan kiri karena setiap kan orang punya jalan suksesnya masing-masing. Jadi fokus pada dalam diri kita, naikin value-nya, dan terus kembangkan jaringannya. Mungkin seperti itu dari saya, Kak Afri. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun mungkin jawabannya kurang sesuai ya. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak ya sahabat Sat Mesin semua atas pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa tadi ya. Dan tentunya terima kasih juga kepada Pak Heri atas jawaban-jawabannya. Dan
Dan semoga semua diskusi kita pada pagi hari ini bisa menambah wawasan dari sahabat mesin ya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada Pak Hoiri atas waktu dan ilmu berharga yang telah dibagikan kepada kita semua di pagi hari ini. Dan saya juga mau mengingatkan nih untuk mengisi link feedback, dan pengisian feedback ini wajib ya sahabat admin untuk kalian yang mau mendapatkan e-sertifikat. Bisa isi feedbacknya di bit.ly/feedback webinar Satmesin 4 ya, sahabat admin. Dan reminder lagi nih, jangan lupa juga untuk share keseruan webinar hari ini di Instagram story kalian dan tag @satmesin dan Satmesin Showroom. Nanti untuk satu orang yang beruntung akan mendapatkan voucher senilai Rp100.000 nih. Dan saya juga mau info nih, Saat Mesin sekarang ini ada program membership yang pastinya keuntungannya sangat menarik dan bermanfaat nih buat sahabat Saat Mesin semua. Mulai dari welcome gift, token reward, yang bisa ditukar dengan berbagai hadiah menarik, hingga acara eksklusif seperti webinar ini yang mungkin ke depannya akan diadakan khusus member aja nih sahabat Saat Mesin. So, pastikan untuk kalian bergabung di membership Saat Reward ini, hanya dengan belanja minimal Rp1 juta aja, kalian sudah bisa dapetin semua keuntungan ini. Sebagai penutup di webinar hari ini, boleh dong kita dokumentasi dulu ya, sahabat Sat Mesin, biar kita bisa share nih sama orang-orang keseruan kita di webinar hari ini. Mungkin semuanya boleh yuk on cam dulu. Yuk, sahabat Sat Mesin, semuanya kita on cam dulu yuk, kita dokumentasi. Kita mulai aja ya. Boleh dibantu ya, Pak Roy. 1, 2, 3. Oke. Baik. Terakhir, terima kasih sekali lagi kepada Pak Hoiri dan semua sahabat Tat Mesin yang sudah bergabung di webinar hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan hari ini bermanfaat dan bisa langsung diterapkan nih di mungkin di bisnis kuliner atau di keseharian sahabat Tat Mesin semua. Sekali lagi, terima kasih banyak atas partisipasinya. Tetap semangat dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hoiri.